Bayangkan kalau saudara bamara dan bapak mantu baru di rumah dan dia susah 1 bulan ini. Wih, itu bahaya itu. Bamara dan mamantu baru di rumah. Bamara de istri, de ipar. Wih, baru di rumah. Jadi untuk apa? Jangan berpikir perang itu antar bangsa-bangsa. Karena perang di tengah-tengah keluarga ini itu tinggi. Ipar satu baterek dan ipar satu mau karmana. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat bagian dalam hidup kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah kemuliaan kerajaan Mesias. Pembacaannya terambil dari Mazmur 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Mazmur 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi menemukan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti tirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam samanya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya berharap sungguh-sungguh bahwa saudara-saudara hari ini ada dalam sukacita penuh bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia, bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang ada di
Indonesia yang ada di NTT bersama-sama dengan keluarga, dan biarlah hari ini ada sukacita sendiri dan membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, dalam semangat tema tentang kemuliaan kerajaan Mesias, di minggu-minggu setelah kebangkitan ini, biasanya kita diperhadapkan pada pembacaan-pembacaan tentang penampakan Tuhan Yesus. Tetapi kali ini kita bergeser sedikit, bahwa Yesus yang telah dijanjikan lahir, mati, bangkit itu punya kemuliaan yang luar biasa. Dan karena itu sekiranya tiap-tiap orang menanti-nanti di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di tempat dia ada, bagaimana kemuliaan Mesias yang ada pada Yesus itu berlaku di dalam diri kelompok, keluarga, masyarakat, dan di dunia ini. Kalau kita melihat ke belakang, saudara-saudara, saudara mungkin kagum dengan kerajaan-kerajaan besar yang ada di dunia ini, dengan negara-negara besar di dunia ini yang sanggup menciptakan hal-hal yang luar biasa. Tetapi beberapa orang mungkin kecewa juga dengan kerajaan-kerajaan besar di dunia dan negara-negara besar di dunia. Lalu diharapkanlah ada sebuah pemerintahan yang kira-kira bisa menjawab pergumulan dan persoalan-persoalan manusia, persoalan kita sekarang, dan seterusnya. Beberapa hari yang lalu beberapa orang bilang kepada saya, Pak Pendeta tolong berdoa. Saya tanya, berdoa untuk apa? Berdoa supaya kalau bisa ini virus corona berhenti sudah, dan seterusnya. Saya bilang memang tugas kita berdoa. Lakukanlah apa yang perlu kita lakukan, dan selanjutnya biarkanlah Tuhan melakukan apa yang perlu Tuhan lakukan. Itu berarti bahwa dari pertanyaan dan harapan itu ada kerinduan besar dari banyak orang supaya Allah yang berkuasa itu menyatakan pemerintahannya dan kehendaknya serta kuasanya di tengah-tengah dunia, karena manusia sudah hampir-hampir tidak mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dan karena itu saya merasa, saudara, bahwa pembacaan hari ini di bawah semangat tema kemuliaan kerajaan Mesias menjadi penting, di mana umat percaya bahkan seluruh dunia seharusnya menanti-nantikan, bahkan seharusnya sudah harus hidup di dalam kerajaan ini, di mana pemerintahan Allah berkuasa atasnya. Baik saudara-saudara, kisah di dalam Mazmur 72 pembacaan kita hari ini adalah kisah tentang Salomo, sekaligus kisah tentang kerajaan Mesias. Salomo menjadi lambang Mesias. Dalam seluruh kemegahannya itu akan berakhir, kejayaannya akan selesai, tetapi Kristus akan tetap ada hari ini dan sepanjang masa. Perjanjian Allah dengan Daud, kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal 7, berisi rangkap. Perjanjian Allah kepada Daud itu digenapi secara harafiah di dalam Salomo. Tetapi kemudian penggenapan itu disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, perjanjian Allah dengan Daud itu rangkap 2. Di zaman Salomo digenapi, tetapi disempurnakan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita lihat sedikit aspek dari kerajaan Mesias yang mulia ini. Saudara boleh membandingkannya nanti dengan keadaan kita hari ini di tengah-tengah dunia ini. Saudara bisa merasa di mana bedanya, sehingga kenapa kemuliaan kerajaan Mesias ini menjadi penting bagi saya dan saudara. Pertama, saudara-saudara, sifat kerajaannya memiliki otoritas yang bersumber pada Allah, mengadili umatnya secara adil, memiliki kebenaran absolut dan sempurna, dan memiliki kedamaian. Ini aspek pertama dari kerajaan mesianik. Sifat kerajaannya memiliki otoritas yang bersumber pada Allah, mengadili umatnya secara adil, memiliki kebenaran absolut dan sempurna, dan memiliki kedamaian. Kita bisa mencatat, saudara-saudara, bahwa ada sebuah pemerintahan yang adil dan bijaksana. Adil. Tidak ada pilih kasih. Saudara bayangkan kalau sebuah pemerintahan itu dilaksanakan tanpa pilih kasih. Tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme.
Bukankah ini sebuah keadaan yang baik? Bukankah hari-hari ini kita berteriak tentang persoalan-persoalan di mana pilih kasih di antara kita? Bukankah kita berteriak soal KKN di mana-mana? Kita merindukan sebuah kerajaan tanpa hal-hal itu. Dan ini hanya ada di dalam kerajaan Mesias yang kita nantikan itu. Harusnya kita sudah jalani. Saya ikuti berita 1-2 hari ini, baik sekali. Ada pihak-pihak tertentu termasuk pemerintah memberi bantuan kepada orang-orang yang berdampak karena yang terdampak virus corona ini. Tetapi beberapa daerah, beberapa RT, RW memilih untuk menolak. Kenapa? Karena dirasa pembagiannya tidak adil. Pas RT pun keluarga nak kasih. Kalau bukan tidak kasih. Menjadi tidak adil. Saudara bayangkan di satu situasi yang rumit ini, terus tiba-tiba ada ketidakadilan. Kan kita punya harapan sebuah keadaan yang adil. Kita bisa mencatat saudara-saudara adanya sebuah pemerintahan yang damai sejahtera. Bahwa sekalipun ada perbedaan pendapat dan masalah, tetapi bisa diselesaikan dengan damai dan penuh cinta kasih. Bukankah ini sebuah keadaan yang dirindukan oleh semua orang? Bahwa kita menghargai ada perbedaan pendapat di mana-mana, tapi penyelesaiannya dengan damai. Bukankah ini harapan saya dan saudara? Saya mau tanya saudara dulu, jujur. Bila perlu korek orang di sebelah, kau tanya. Saudara di rumah beda pendapat, kau tidak suami istri. Kakak adik beda pendapat, kok tidak? Pertanyaan lebih lanjut adalah setelah beda pendapat, apa yang saudara lakukan? Tidak bohong kok. Muka asam. Mau keluar rumah kan tidak bisa, kan sekarang larangan keluar rumah. Ya terpaksa ada di dalam situ dengan keadaan tertekan tuh. Tapi kerajaan Mesias ini menawarkan sesuatu bahwa sekalipun ada perbedaan pendapat, tapi bisa diselesaikan penuh damai, penuh cinta kasih. Bukankah ini kerinduan kita? Kita juga bisa mencatat saudara-saudara bahwa adanya perlindungan bagi orang-orang miskin dan sengsara. Perlindungan bagi orang-orang miskin dan sengsara. Orang miskin didampingi, orang miskin ditolong, orang miskin dilatih untuk membangun kehidupan dengan lebih baik. Sebuah kenyataan bahwa ternyata dalam satu dunia ini memang harus ada orang kaya, harus ada orang miskin. Tidak boleh semua orang miskin. Tidak bisa juga semua orang kaya. Harus ada yang kaya, ada yang miskin. Lalu bagaimana dengan mereka yang miskin? Mereka perlu ditolong. Mereka perlu didampingi. Mereka perlu untuk dilatih membangun dirinya. Beberapa orang miskin pun keenakan untuk ditolong. Tolong satu kali dong pikir, kok tiap hari nanti dapat bantuan. Jadi nanti tinggal piko dapat pertolongan. Saya kira tidak begitu juga. Mereka diberdayakan. Dilatih. Didampingi dengan baik. Kita bisa juga mencatat saudara-saudara adanya hukuman bagi pemeras-pemeras. Ini sebuah keadaan yang menurut saya penting. Kenapa saudara-saudara? Di mana-mana kita menemukan pemeras-pemeras. Apakah pemeras itu bisa menakutkan sekali? Jawabannya juga tidak. Bisa tambah. Bukan saja menakutkan tapi menjengkelkan. Dalam pengalaman saya ketemu beberapa tukang parkir. Yang kita pi parkir oto setengah mati, belok sana, antrek sini, dia tidak datang. Nanti pas kita mau jalan, tiba-tiba di kita pus samping telinga, dia bilang, prit, itu kejengkel toh. So tidak ada karcis lagi, tidak ada izin lagi, tapi dalam sebuah kerajaan ini, itu tidak ada. Pemeras tidak ada. Saudara akan urus izin berusaha itu tanpa orang-orang yang memeras saudara. Saudara urus surat-surat tanah tanpa pemeras. Saudara bikin KTP, bikin segala macam tanpa itu. Bukankah itu sebuah keadaan yang baik? Coba jujur, saudara pernah ketemu pemeras macam begitu tidak? Dalam pengalaman saya ketemu banyak supir oto, angkot, yang harus takut terhadap 1-2 orang di tempat-tempat tertentu. Dan orang datang, 5.000. Oh itu bahaya itu. Menyatakan sebuah ketidaknyamanan, dan karena itu saya kira jujur bahwa kita merindukan sebuah keadaan tanpa pemeras. Dan kerajaan mesianik ini menjadi penting kehadirannya di tengah saya dan saudara. Kedua saudara-saudara,
Aspek yang kedua dalam kerajaan ini adalah keluasannya sampai ke ujung bumi. Orang-orang akan berlutut kepadanya, raja-raja akan datang kepadanya dan menyembahnya. Kita mencatat saudara-saudara bahwa adanya sebuah keadaan ibadah, doa, hukum-hukum agama yang berkembang dengan baik. Saya ulangi, adanya sebuah keadaan ibadah, doa, hukum-hukum agama yang berkembang dengan baik. Saudara bayangkan di satu tempat kalau hukum-hukum agama, ibadah, doa itu bisa berkembang dengan baik. Bukankah itu menjadi baik? Dalam sebuah acara pembinaan terhadap kelompok-kelompok persekutuan doa, dengan sejumlah majelis saya kasih tahu mereka beberapa hal yang perlu kita belajar dari orang-orang persekutuan doa. Saya bilang salah satunya adalah semakin banyak waktu yang dipakai untuk beribadah, maka semakin sedikit waktu yang dipakai untuk kita bisa melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi kalau ibadah doa itu berkembang dengan baik, hukum-hukum agama berjalan dengan baik, saya kira kan kejahatan tidak ada. Saudara bayangkan kalau kita menjalankan hukum-hukum agama ini dengan baik, kasih itu dijalankan dengan baik. Bukankah kita hidup dalam kasih persaudaraan yang luar biasa? Kita mencatat lagi saudara-saudara bahwa adanya penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Banyak orang menyembah Tuhan tapi mungkin juga tidak tulus. Itu bermasalah. Kalau menyembah, menyembahlah dengan tulus. Berdoa, berdoalah dengan tulus. Kalau tidak tulus bagaimana? Kita nanti kelihatannya beribadah, padahal sesungguhnya tidak beribadah. Saudara-saudara, beberapa minggu ini, bahkan nanti beberapa waktu ke depan ini, kita tetap akan ada ibadah di rumah-rumah, juga dengan siaran-siaran seperti ini. Tapi saya ingin menekankan kembali kepada saudara-saudara, kepada kita semua, bahwa saudara-saudara menjadi bagian inti dari ibadah itu. Saudara bukan penonton dari ibadah itu. Saya takut kalau saudara-saudara sementara menonton ibadah. Jadi di rumah-rumah kok duduk, lihat kok kita nonton ini ibadah. HP kecil baru satu, saya ini baru 13 orang nonton, itu memang aneh itu. Saudara menjadi bagian dari itu ibadah. Saudara bukan penonton ibadah. Bagian langsung dari itu ibadah. Yang kita laksanakan dengan tulus. Kalau saudara bagian langsung dari itu ibadah, saudara akan duduk dengan sopan, pakai pakaian dengan sopan, tidak sambil makan, waktu dengar firman begini. Kalau menonton itu yang pakai itu barang itu yang apa itu, jagong itu kok, itu menonton. Kalau bagian langsung dari ibadah itu sesuatu yang lain. Kita juga bisa mencatat saudara-saudara bahwa persembahan akan dipersembahkan kepadanya. Ini catatan yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena dalam ibadah yang tulus itu saudara-saudara, orang-orang memberi persembahan kepada Tuhan dengan tulus. Persembahan. Gemit agape ini sesuatu yang agak lain. Ketika ibadah-ibadah di rumah itu tidak ditekankan soal saudara-saudara ingat kok antar persembahan datang gereja, tidak. Ini menjadi bagian dari ketulusan saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan. Catatan mari kita ingat kembali, persembahan bukan sumbangan. Jadi saudara tahu bahwa ini persembahan. Sembah, pendekatan, kata dasar itu sembah. Karena kita menyembah Tuhan itu kita datang dengan sesuatu, bukan sumbang. Kalau sumbang itu ya sumbang untuk orang fakir miskin, orang-orang terlantar. Ini dalam penyembahan yang tulus, itulah kita datang dengan persembahan kita kepada Tuhan. Doa dipanjatkan kepada Tuhan setiap waktu. Doa dipanjatkan kepada Tuhan setiap waktu. Wih, itu hal yang luar biasa ya saudara. Beberapa orang protes soal ibadah rumah. Mereka bilang, kamu kurang beriman kah? Ternyata beberapa orang yang protes itu mereka yang pemalas gereja. Saya juga heran ini. Yang protes ini karena dia yang pemalas gereja, itu berarti gereja sudah tangkap ame dia di rumah. Mau gimana lah? Mau tidak mau harus ibadah, dia protes sudah. Nah, doa-doa yang dilaksanakan tiap-tiap waktu itu menjadi baik dalam pemerintahan mesianik ini. Puji-pujian dinaikkan kepadanya. Puji-pujian, kita menyanyi dengan sukacita di rumah. Saya tidak tahu tadi waktu menyanyi Kidung Jemaat Tempros 15, kok saya ajak ayat 2 kita tepuk tangan, di rumah tepuk tangan kok tidak. Memang bapak-bapak lain agak kaku, tapi suruh dia tepuk tangan sudah di rumah situ. Kok kita dan kita sudah tahu siapa suara bagus, siapa kurang bagus, tapi namanya kita hidup dalam keluarga begitu sudah. Supaya di rumah itu muncul ketulusan itu. Baik itu.
Dalam persekutuan tidak lagi dibedakan status sosial kita. Ini sebuah pemerintahan di mana persekutuan itu tidak dibedakan mana kaya, mana miskin, mana berpangkat, mana tidak berpangkat, mana punya jabatan, mana tidak punya jabatan. Tidak. Ini sebuah persekutuan yang murni kita satu di hadapan Tuhan Allah tanpa membeda-bedakan mana tinggi, mana rendah. Dalam kerajaan dunia ini yang orang suka beda-bedakan mana tinggi, mana rendah, mana punya jabatan, tidak punya jabatan. Kalau pegang tangan dengan orang yang berpangkat itu, kita hampir-hampir mau cium di tangan. Kalau dengan orang yang tidak berpangkat, hampir-hampir kita sorong ujung jari sah. Kadang-kadang seseorang lebar mata lihat yang berpangkat, iya nanti itu memang tidak bagus, betul itu. Nah ini sebuah kerjaan yang baik. Itu poin nomor 2. Ketiga, saudara-saudara, aspek dalam kerjaan mesianik ini adalah kemakmurannya terbukti dengan sumber daya yang handal dengan hasil yang melimpah. Adanya sebuah kemakmuran bagi seluruh rakyat. Jadi kemakmuran ini bukan bagi kaum-kaum tertentu, tapi bagi seluruh rakyat. Paling tidak, saudara-saudara, semua orang mendapat makanan yang pas, cukup, pakaian yang pantas, dan tempat tinggal yang memadai. Paling tidak itu makmur. Kesehatan mereka terjaga, dan seterusnya. Ini kan pemerintahan yang baik sekali. Adanya sukacita besar atas seluruh rakyat. Orang-orang akan menikmati berkat dengan bersyukur dan tidak mengeluh. Menikmati berkat-berkat dengan bersyukur dan tidak mengeluh. Kadang-kadang ini kita tidak bersyukur, saya kira. Kadang-kadang kita tidak bersyukur. Mengeluh. Kemarin beberapa orang bilang kepada saya, Pak Pendeta, wah ini ekonomi hancur betul. Saya bilang, iya. Betul-betul hancur. Semua orang merasakan imbas. Ada yang di PHK, omset menurun, beberapa tempat usaha harus ditutup. Iya. Tapi apa yang perlu disyukuri? Saya bilang minimal kalau kita lihat dengan baik dan kita bijaksana, minimal harus ada 2 hal. Pertama, dapat makan minum yang cukup itu sudah harus disyukuri. Yang kedua, kalau operasionalnya sudah bisa berjalan dan tercukupi, bersyukur sudah. Bersyukur sudah. Paling tidak untuk itu 2 hal. Sebab kalau kita tidak bersyukur di masa-masa seperti ini, saudara, betapa sulitnya. Kita pasti hanya akan mengeluh. Terlalu akan mengeluh. Karena memang pasti menurun. Betul, kalau menurun. Kalau kita punya usaha-usaha, menurun. Kalau tidak dengan syukur itu bermasalah. Selanjutnya, saudara-saudara, orang-orang akan punya sikap yang benar dalam semua masalah. Kita kan pasti punya masalah. Tapi sikap yang benar terhadap masalah itu menjadi penting. Kalau ada masalah, terus sikap dalam masalah itu salah, nah itu yang tambah masalah. Ada masalah tapi harus dengan sikap yang benar terhadap masalah. Dalam sebuah kerajaan mesianik dia mengajarkan hal itu. Sikap yang benar. Nanti sebentar pada pesan-pesan firman ini dalam kehidupan setiap hari, saya berharap kita bisa memberi jawaban-jawaban yang lebih dari sikap-sikap kita terhadap masalah-masalah kita. Keempat, saudara, aspek dari kerajaan mesianik, kerajaan yang mulia ini adalah keabadiannya tidak terbatas. Namanya dikenal sebagai selagi masih ada matahari, bangsa-bangsa memuji dia, dan karena dia bangsa-bangsa akan saling memberkati. Adanya sebuah perkembangan yang sangat luas bagi kerajaan. Perkembangan yang luas bagi kerajaan. Kerajaan semakin maju, wilayahnya semakin luas. Saudara ingat lagu doa Yabes kok? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang berikut dia bilang, dan memperluas. Tahu lagu ini kok? Kalau tahu nanti habis doa baru menyanyi ya. Kita dengar firman dulu. Kerajaannya menjadi luas, pemerintahannya. Wah, luar biasa itu, saudara. Adanya masa-masa yang sangat panjang bagi kemuliaan kerajaan. Masa yang panjang bagi kemuliaan kerajaan ini. Tidak ada masa atau waktu kerajaan yang jatuh kemuliaannya. Kerajaan dunia ini ada masa sangat hebat, tapi mungkin akan jatuh. Beberapa, kalau saudara belajar sejarah, saudara temukan banyak sekali kerajaan yang kelihatan sangat mulia, tapi jatuh juga. Tapi kerajaan mesianik ini kemuliaannya tidak terbatas. Tidak akan jatuh. Terus.
Bangsa yang dulunya asing sekarang datang kepadanya. Bangsa yang dulunya tidak dikenal sekarang datang. Kalau saya pakai contoh kita hari, orang-orang yang dulunya tidak dikenal sekarang bisa duduk bersama-sama. Tidak dikenal, tapi sekarang bisa duduk bersama-sama. Ini kan ibarat, saya kan itu hari tidak kenal orang-orang di Kupang. Kalau saya tinggal di mana itu, Nunuk Niti. Saya dan ibu kalau datang di Kupang, dulu masih di kampung itu, kalau datang di Kupang paling aman. Saya pakai yuken, celana pendek, beli gorengan, duduk makan di pinggir jalan situ, di El Tari. Tidak ada orang kenal saya. Makan sampai ini sos dong melele-melele di sini, tidak apa. Sekarang kita baru melele, Pak Yandi, woi saya. Kita berkenalan dari orang-orang yang tidak kenal dulu, kita bisa berkenalan. Kerajaan yang baik itu. Dulu bangsa-bangsa yang memusuhinya dan melawannya sekarang sujud menyembah kepadanya. Musuh akibat perang sudah bisa berdamai dan menyembah bersama. Perang ada di mana-mana atau kita baca berita di mana-mana. Tapi musuh-musuh yang berpegang ini dalam kerajaan mesianik, mereka bukan saja bisa berkumpul bersama-sama, tapi menyembah Tuhan bersama-sama. Dulu musuh karena perang, sekarang mereka menyembah Tuhan bersama-sama. Berdamai dengan musuh itu kan baik toh. Karena simpan kepahitan dalam hati itu tidak baik. Saudara coba ikuti pesan-pesan dari ini menyangkut COVID-19 itu saudara ikuti. Dong tambah satu kalimat di belakang. Karena itu tetaplah di rumah. Dia masih koma sedikit, terus tambah begini. Dan bersukacitalah bersama keluarga. Jadi, tetap di rumah, tapi tidak dengan hati sukacita tidak bisa. Di rumah, karena beberapa orang ini sudah mengeluh di rumah terus ini. Karena sebenarnya dia mau pindah ke rumah lain mungkin itu. Jadi di rumah, tapi bersukacitalah di rumah. Bayangkan kalau saudara Bamara dan Bapak Mantu baru di rumah dan dia 1 bulan ini. Wih, itu bahaya itu. Bamara dan Mamantu baru di rumah. Bamara de istri, de ipar. Wih, baru di rumah. Jadi untuk apa? Jangan berpikir perang itu antar bangsa-bangsa. Karena perang di tengah-tengah keluarga ini itu tinggi. Ipar satu baterek dan ipar satu mau ke mana. Dulu itu kan ada kesempatan datang gereja bersama-sama di gedung gereja. Ada kesempatan pipesta. Jadi kesempatan baterek itu bisa ada toh. Nah sekarang di rumah. Dulu itu kan ada kesempatan datang gereja bersama-sama di gedung gereja, ada kesempatan pipesta, jadi kesempatan baterek itu bisa ada toh. Nah sekarang di rumah sama baterek dia siapa? Mau baterek dia suami. Itu orang ketawa kita saudara. Jadi saya kira mari kita ambil hikmah dari semua ini. Nah baik saudara, mari kita lihat beberapa pesan firman hari ini. Kita mencatat dengan baik saudara, supaya itu kita pakai dalam hidup kita tiap-tiap hari. 1. Segala sesuatu yang terbaik itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Dengar ini saudara-saudara. Manusia bisa memberikan yang baik. Tetapi yang terbaik itu hanya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu yang terbaik itu kita dapat. Baik untuk yang jasmani, baik untuk yang rohani. Jadi dalam Tuhan itu kita dapat yang terbaik, baik untuk yang jasmani, baik untuk yang rohani. Yang jasmani, dokter-dokter bisa menganjurkan kepada kita bagaimana pola hidup sehat dan kita melaksanakan yang baik. Iya. Tapi yang lebih baik adalah, yang terbaik adalah Tuhan memberikan kepada kita napas hidup hingga hari ini. Itu yang paling baik, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Yang baik secara rohani yang diberikan oleh manusia adalah, saudara akan buka sejumlah siaran hari ini, banyak sekali pendeta, mungkin semua pendeta di dunia adalah berkhotbah ini. Baik-baik, mungkin saudara akan banding saya khotbah, siapa khotbah, saudara akan pilih-pilih para pengkhotbah. Tetapi yang terbaik itu hanya datang dari Tuhan. Karena akan memuaskan jiwamu, yang memuaskan jasmanimu, rohanimu itu bukan pendeta. Tapi siapa? Korekawan di sebelahku kasih tahu dia. Siapa yang memuaskan jasmani? Rohani. Anak-anak omong, kau bapak mam dengar. Siapa yang memuaskan rohani? Tuhan. Yang baik bisa kita dapat dari manusia.
Tapi yang terbaik itu kita hanya dapatkan dari Tuhan. Kedua, saudara-saudara, tidak ada kuasa manapun yang melebihi kuasa Tuhan. Tidak ada. Tidak ada kuasa manapun yang melebihi kuasa Tuhan. Kuasa kesembuhan, kuasa pemerintahan, kuasa mujizat, kuasa suanggi tidak lebih dari kuasa Tuhan. Yang paling tinggi itu kuasa Tuhan. Karena itu, kalau kita masih berharap pada kuasa-kuasa yang terbatas dalam kemuliaan kerajaan Mesias hari ini yang kita dengarkan, marilah kita berharap kepada Tuhan. Dalam harapan kepada Tuhan itulah kita percaya Tuhan bisa pakai segala sesuatu itu untuk menolong umatnya. Ketiga, saudara-saudara, catat kembali baik-baik bahwa Tuhan pasti selalu akan menepati janjinya. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dalam firman Tuhan ada janji Tuhan bagi manusia. Semua janji itu pasti Tuhan genapi, seturut waktu dan rencananya. Tuhan pasti menggenapi, tapi menurut waktu dan rencananya. Kadang-kadang kita ini suka kutip sepotong-sepotong saja. Kita pun pikir kalau Tuhan menepati janji, jadi kalau saya ada masalah ini hari pasti ini hari. Tidak. Tuhan punya waktu sendiri, punya rencana sendiri. Tapi yang pasti dari pesan firman hari ini adalah Tuhan itu pasti menepati janjinya. Keempat, saudara-saudara, pesan firman hari ini, saudara-saudara, apa saja yang Tuhan atur pasti akan lebih baik dari apa yang kita pikirkan dan apa yang manusia atur. Apa saja yang Tuhan atur itu pasti lebih baik dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita atur. Saya mencatat, saudara-saudara, kadang kita pikir apa yang kita pikir itu, apa yang kita rancang itu sudah baik. Pernahkah saudara pikir bahwa ini sudah yang paling baik saudara pikirkan, ini sudah yang terbaik saudara rancangkan? Tetapi apa yang dirancang dan dipikirkan Tuhan itu lebih baik. Kadang-kadang sama dengan yang kita pikirkan. Kadang-kadang sama dengan yang kita pikirkan, yang kita rancangkan. Tapi kadang-kadang tidak sama. Kadang-kadang berbeda sekali. Tapi orang-orang beriman yang hidup dalam kerajaannya harus percaya bahwa yang Tuhan rancangkan itu lebih baik. Dan karena itu, saya kira mari kita bersama-sama belajar untuk takluk kepada apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Dan saya ingin mengakhiri khotbah ini, saudara-saudara, dengan mengatakan poin terakhir ini. Berikanlah kesempatan agar kuasa kerajaan Tuhan itu berkuasa di dalam hidupmu, keluargamu, dan dalam kerjamu. Berikan kesempatan supaya kuasa kerajaan itu berkuasa di dalam kita, dalam keluarga kita, juga di dalam kerja kita. Kenapa? Hidup kita ini kan, saudara bayangkan, ini hari waktu saudara bangun pagi sampai sekarang ini, ada berapa banyak hal yang saudara pikirkan? Setelah saudara sudah bisa catat berapa banyak hal yang saudara pikirkan, coba pertentangkan itu pikiran. Di manakah dari pikiran-pikiran itu yang saling bertolak belakang satu dengan lain? Pasti ada. Nah sekarang saya minta saudara kasih kesempatan Tuhan untuk berkuasa di situ. Itu baru pribadi. Belum lagi dengan suami, belum lagi dengan istri, belum lagi dengan famili. Pasti ada. Mari kasih kesempatan Tuhan. Kerjakanlah bagian, saya suka kalimat ini. Kerjakan bagian yang kita bisa kerjakan. Kasih lagi Tuhan. Ini Tuhan. Keluarga ini Tuhan yang bentuk toh. Tuhan atur. Sesuai dengan Tuhan mau. Kenapa saudara-saudara? Tuhan itu ada pada kita. Dengan cara, mari kita selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bekerja, membangun hubungan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya pasti bahwa tanda-tanda itu ada. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita dengan baik. Kerinduan dari orang-orang percaya adalah mereka katakan, datanglah kerajaan. Pemerintahan Tuhan itu yang kita bayangkan dia ada di sorga yang di jauh sana. Kita minta pemerintahan itu ada di sini, di tengah-tengah dunia ini. Yang berkuasa penuh keadilan, penuh kasih, penuh cinta. Dan betapa indahnya kalau itu berlaku bagi saya, bagi keluarga saya,
bagi kita semua, bagi tiap-tiap pribadi. Tapi saudara, harus lebih juga dari itu. Kalau kita rindu supaya kekuasaan kerajaan itu berlaku di dalam kita, saudara harus rendah hati hari ini. Minta maaf di istriku, minta maaf di suamiku, di iparku, kakak adik yang bakal lain. Mari rendahkan hatimu sekarang. Jangan biarkan ada masalah, kepahitan menguasai hidupmu. Selesaikan itu dan kita nikmati kerajaan yang besar itu. Nitui lembaran dan juga materi, nuale masih yang di